Seri kelima buku Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 11. Tokoh penuh rahasia yang kabarnya bertempat tinggal di Pulau Es itu muncul dan pergi seperti dewa, atau seperti setan bagi mereka yang hidup di dunia hitam, memiliki kesaktian yang sulit dilukiskan dengan kata-kata karena memang kakek itu tidak pernah bertempur. Akan tetapi belum pernah ada tokoh Kang Ou yang bagaimana sakti pun dapat merobohkannya. Dengan langkah tenang, Bukek Xiansu yang memanggul tubuh muridnya, yaitu Kam Han Ki, menggandeng tangan Maya dan Xiao Bue, kemudian meninggalkan tempat itu seperti tidak pernah terjadi sesuatu, diikuti pandang mata para penjaga yang seperti dalam mimpi. Tidak mampu bergerak dan yang dapat bergerak pun tidak berani berkutik karena getaran aneh dan wibawa yang keluar dari kakek itu amat luar biasa dan menimbulkan rasa seram di hati mereka. Setelah kakek bersama dua orang anak perempuan itu lenyap dari pandang mata, barulah keadaan menjadi geger karena Sumakiat memaki-maki anak buahnya, marah-marah dan mencak-mencak. Kalau saja dia bukan seorang yang mempunyai pengaruh besar, tentu dia menerima kemarahan dan mungkin hukuman berat dari Kaisar karena dia tidak berhasil menangkap Kam Han Ki yang lolos dari tempat tahanan. Biarpun hati Sumakiat menjadi lega dan girang karena kematian Kam Leong yang membawa arti bahwa dia tidak mempunyai penghalang yang ditakutinya lagi, namun kalau teringat akan Bukek Xiansu dan dua orang anak perempuan, terutama teringat akan Kam Han Ki, kadang-kadang ia bergidik dan merasa ngeri. Apalagi karena semenjak melarikan diri, putra tunggalnya, Suma Hoat, tidak pernah mengabarkan diri lagi. Karena itu maka semua kepandaiannya ia turunkan kepada muridnya yang ia percaya, yaitu Siang Koan Li dan dalam keadaan berduka, ia membenamkan diri dalam pelukan dan hiburan selirnya yang paling cantik dan yang paling ia cinta, yaitu selirnya termuda dan terbaru Buci Goat. Betapapun juga, Sumakiat tidak dapat melupakan kenyataan bahwa persoalannya dengan Kam Leong membuat namanya menjadi tersohor dan dibenci oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ou yang merasa kagum kepada Kam Leong. Pada suatu pagi yang cerah, di tepi pantai paling utara dari Lautan Pohai, tampak Bukek Xiansu bersama Han Ki, Maya dan Xiao Bue berdiri sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya, yaitu munculnya matahari pagi di timur. Matahari tampak sebagai sebuah bola besar yang merah seperti bulan, purnama, sedikit demi sedikit muncul dari permukaan laut, tidak tampak gerakannya akan tetapi makin lama makin naik sehingga akhirnya mengambang di atas air laut. Makin tinggi matahari muncul, makin terang sinarnya, mula-mula sinar merah, makin lama makin kekuningan seperti keemasan dan akhirnya membakar seluruh permukaan laut dan tidak lama kemudian, mulailah sinar itu menyilaukan mata dan mata manusia tidak dapat pula memandang matahari secara langsung saking gemilangnya. Bukek Xiansu berdiri seperti patung, memandang ke arah air laut yang kini diselaput emas. Dia seperti terpesona dan akhirnya terdengar kakek itu menarik napas panjang dan berkata halus. Han Ki. Pemuda itu memandang kakek itu dengan jantung berdebar. Dia belum dapat menyelami dan mengenal watak kakek itu yang penuh rahasia dan amat aneh, akan tetapi dalam suara itu ia merasakan semacam getaran yang aneh dan mengharukan, seolah-olah suara kakek itu membayangkan sesuatu yang berbeda dari biasanya dan amat aneh. Semenjak dibawa pergi kakek itu, cepat kesehatannya pulih kembali dan ia melakukan perjalanan bersama Maya dan Xiao Bue, mengikuti kakek itu sampai ke pantai ini, dan setelah berjam-jam kakek itu berdiri mengagumi keindahan sinar matahari pagi, kini tiba-tiba memanggilnya dengan suara penuh getaran luar biasa. Suhu. Ia menjawab sambil menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bukek Xiansu, dipandang oleh Maya dan Xiao Bue. Kedua orang anak perempuan ini selama melakukan perjalanan bersama Bukek Xiansu, tidak berani banyak bertanya. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari sikap kakek itu yang membuat mereka tidak berani banyak bicara, karena ada wibawa yang menyeramkan namun juga mengharukan dari kakek itu. Bahkan Maya yang biasanya amat cerewet dan rewel, ketika berada di dekat kakek itu berubah menjadi pendiam dan tidak banyak bicara. Han Ki, dengarlah baik-baik kata-kataku karena saat ini merupakan saat terakhir engkau mendengar pesanku. Suhu. Apa? Apa maksud Suhu? Han Ki bertanya, hatinya makin tidak enak. Kakek itu menoleh dan menunduk, tersenyum. Lepaskan kegelisahan dari hatimu. Saat ini sudah kunanti-nanti selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
Saat ini merupakan saat yang paling bahagia bagiku, karena aku akan terbebas. Sudah tiba saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dari dunia ini, Hanki. Hanya ada satu hal yang kuanggap sebagai kewajiban terakhir, yaitu memperingatkan kepadamu bahwa engkau memikul tanggung jawab dan tugas yang amat berat. Dua orang anak itu, dia kini sepenuhnya menjadi tanggunganmu. Engkaulah yang harus memimpin mereka, dan engkau hati-hatilah karena bukan hal yang ringan kau hadapi. Kulihat hal-hal yang amat meresahkan, akan tetapi biarlah Tuhan yang akan mengaturnya dan semua tergantung dari kalian bertiga sendiri. Tak perlu kujelaskan lagi karena aku tidak dapat menerangkan lebih jelas. Yang penting, engkau harus mengajarkan ilmu-ilmu yang kutinggalkan di Pulau Es, tidak saja mengajarkannya kepada kedua orang sumoimu ini. Ya, mereka adalah sumoimu, Hanki, karena aku mengangkat mereka sebagai murid pula, dengan meninggalkan kitab-kitab pelajaran untuk mereka. Juga engkau dapat memperdalam ilmumu dari kitab-kitab yang kutinggalkan. Kurang lebih 5 li dari sini, di sebelah utara, di dalam guha batu karang di tebing laut, ada kutinggalkan sebuah perahu yang kuat. Bawalah kedua sumoimu itu ke sana, kemudian berlayarlah engkau ke Pulau Es. Kalau dari tempat perahu itu engkau berlayar lurus menuju ke matahari terbit, engkau akan tiba di Pulau Es. Sekarang ini saatnya karena laut sedang tenang dan tidak ada penghalang sehingga jika engkau mendayung kuat-kuat dalam waktu setengah hari engkau akan tiba di Pulau Es. Pulau Es. Hanki berdebar tegang. Pulau tempat kerajaan nenek moyangku yang sudah musnah. Akulah yang terakhir. Istana Pulau Es itu kutinggalkan untuk kalian bertiga. Hati-hatilah engkau terhadap ular-ular merah di pulau itu, hati-hati pula terhadap orang-orang aneh yang mengaku datang dari pulau neraka. Kalau kalian sudah berhasil tiba di sana, pelajarilah ilmu dengan tekun dan jangan sekali-kali meninggalkan pulau kalau ilmu kalian belum cukup masak. Dunia ini banyak terdapat orang aneh, pandai dan menyeleweng, maka kalian harus hati-hati menghadapi mereka. Akan tetapi, yang paling berbahaya adalah menghadapi diri kalian sendiri. Kakek itu berhenti bicara dan menghela napas panjang. Tiba-tiba Maya menjatuhkan diri berlutut di depan Bukek Xiansu di dekat Hanki, diturut pula oleh Xiao Bue. Suhu hendak kemanakah? Tanya Xiao Bue. Kini menyebut Suhu setelah mendengar bahwa dia dan Maya diaku sebagai murid oleh kakek aneh itu. Kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala. Ku beritahu juga tidak mengerti engkau, Xiao Bue. Suhu, setelah kami diterima sebagai murid, bolehkah Tecu bertanya? Maya berkata, suaranya nyaring, matanya yang seperti bintang itu bersinar-sinar memandang gurunya. Bertanyalah selagi ada kesempatan, Maya. Suhu tadi mengatakan bahwa paling berbahaya menghadapi diri sendiri. Apa yang Suhu maksudkan? Kakek itu tersenyum dan memandang kepada Hanki. Jawabannya boleh kau dengar dari suhengmu dan mulai saat ini, segala hal dapat kau tanyakan kepada suhengmu, karena dialah yang mewakili aku mengajar kalian berdua. Hanki, jawablah pertanyaan Maya tadi. Dengan suara tenang dan tetap Hanki menjawab kepada Maya sambil memandang anak perempuan itu. Sumoi, yang dimaksudkan oleh Suhu adalah bahwa menaklukkan orang lain hanya membutuhkan tenaga kasar dan kepandaian, akan tetapi amatlah berbahaya melawan diri sendiri karena diri sendiri memiliki nafsu-nafsu yang amat kuat dan nafsu-nafsu ini dapat membuat kita terpengaruh dan melakukan penyelewengan. Menghadapi nafsu jasmani diri sendiri tidak dapat dilawan dengan ilmu silat atau dengan tenaga kuat, melainkan dengan kesadaran dan dengan tenaga batin. Karena itu Suhu memperingatkan agar kita selalu waspada terhadap diri sendiri. Pelajaran ini adalah pelajaran kebatinan yang masih terlampau dalam untuk anak-anak seperti Maya dan Xiao Bue. Akan tetapi karena semenjak kecil kedua orang anak itu sudah mengerti kitab-kitab yang diharuskan mereka baca ketika mereka mempelajari kesusastraan, maka biarpun belum jelas benar, Maya dapat menangkap maksudnya dan ia terdiam. Maya dan Xiao Bue, selanjutnya, mulai saat ini, kalian tidak saja harus belajar ilmu silat di bawah pimpinan Hanki, akan tetapi kalian juga harus selalu taat akan nasihat dan pesanan suheng kalian yang mewakili aku. Nah, murid-muridku, saatnya sudah terlalu mendesak. Selamat tinggal dan selamat berpisah, semoga Tuhan senantiasa melindungi kalian dan memperkuat batin kalian. Hanki, hati-hatilah muridku, terutama terhadap cinta. Kakek itu tidak melanjutkan kata-katanya dan tiba-tiba ia meloncat ke laut di bawah tebing. Suhu. Hanki berteriak kaget, Suhu.
Maya dan Xiao Bue juga berteriak dan meloncat berdiri, menjenguk ke bawah tebing dengan hati tegang bercampur gelisah. Dan tiga orang itu memandang dengan mata terbelalak menyaksikan hal yang amat luar biasa. Mereka melihat kakek itu berjalan di atas permukaan air laut, seolah-olah berjalan di atas tanah saja, terus ke timur. Suhu! Mereka berteriak. Bukek Xiansu menoleh, tersenyum dan melambaikan tangan. Hanya itulah yang tampak oleh tiga orang anak itu, pemandangan yang tak mungkin dapat mereka lupakan selamanya. Air laut mulai bergerak, gelombang mulai berdatangan dan tak lama kemudian lenyaplah tubuh kakek sakti itu tertutup ombak. Sampai lama ketiganya berdiri tertegun dan akhirnya Han Qi memecahkan kesunyian dengan suaranya yang terdengar menggetar. Sumoy, marilah ikut aku pergi mencari perahu seperti yang dipesankan Suhu. Maya dan Xiao Bue mengangguk lalu mengikuti Han Qi sambil kadang-kadang menengok ke arah laut di mana tadi kakek itu menghilang. Xiao Bue memegang tangan Han Qi dan bertanya lirih. Su Heng, Suhu pergi kemanakah? Han Qi tidak dapat menjawab dan tiba-tiba Maya berkata, suaranya agak ketus. Sumoy, mengapa engkau bertanya yang bukan-bukan? Seorang sakti seperti Suhu, pergi kemana siapa yang tahu? Xiao Bue tidak membantah dan Han Qi diam-diam melirik ke arah Maya yang berjalan di sebelah kirinya. Ia melihat wajah Maya muram dan mulut yang bentuknya indah itu cemberut seperti orang marah. Diam-diam Han Qi merasa heran dan untuk menyenangkan hati Maya, ia lalu memegang tangan Maya itu seperti ia memegang dan menggandeng tangan Xiao Bue. Akan tetapi tiba-tiba Maya merenggut lepas tangannya sambil berkata, Su Heng, aku bukan anak kecil yang harus digandeng-gandeng. Han Qi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, akan tetapi di dalam hatinya timbul kekhawatiran bahwa kelak akan sampai terjadi hal-hal yang memusingkan, tentu dari Maya datangnya. Anak ini memiliki watak yang aneh dan keras, berbeda dengan Xiao Bue yang wataknya halus dan sabar. Kuharap saja kalian akan selalu taat kepadaku seperti yang dipesankan Suhu agar semua berjalan beres, katanya perlahan. Engkau adalah Su Heng kami, pengganti Suhu, tentu saja aku akan taat kepadamu, Su Heng. Akan tetapi Husumo yang lebih muda harus pula taat kepadaku karena aku sucinya. Han Qi mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Maya berkata begitu. Ketika ia melirik ke arah Xiao Bue, ia melihat sumoynya ini hanya menunduk dan wajahnya tetap tenang tidak membayangkan sesuatu. Diam-diam ia kagum kepada Xiao Bue dan heran akan sikap Maya yang sukar diselami itu. Sumoy, seorang saudara tua tidak hanya ingin ditaati oleh adik seperguruannya, melainkan juga harus melindunginya. Tentu saja, jawab Maya cepat. Su Heng melindungi aku, dan aku melindungi Sumoy, itu sudah semestinya. Melindungi yang bagaimana maksudmu, Sumoy? Melindungi dan membela. Kalau ada orang jahat menggangguku, Su Heng akan membelaku. Kalau ada orang mengganggu Husumoy aku yang akan membelanya. Tentu saja masih ada Su Heng yang melindungi kami berdua. Han Qi mengangguk-angguk. Kiranya Maya ini agaknya hanya tidak mau kalah oleh Xiao Bue karena merasa lebih tua. Ia menoleh ke arah Xiao Bue dan bertanya. Xiao Bue Sumoy, bagaimana pendapatmu? Xiao Bue menoleh dan memandang sebentar kepada Han Qi. Mengerutkan alisnya yang kecil hitam, kemudian memandang Maya dan menjawab halus. Aku adalah seorang saudara muda, sudah tentu dalam segala hal aku akan mendengar dan taat akan petunjuk Su Heng dan Suci, karena aku yakin bahwa petunjuk dari Suci terutama dari Su Heng, tentu baik dan tidak akan mencelakakan aku. Mendengar ucapan ini, Han Qi memandang penuh perhatian, hatinya kagum karena dari jawaban itu dia dapat mengerti bahwa gadis cilik ini berwatak halus, suka mengalah, tahu diri akan tetapi juga cerdik sekali, dapat mempergunakan keadaan yang tadinya merugikan menjadi menguntungkan. Mulailah hati pemuda ini tertarik sekali kepada dua orang sumoynya. Keduanya merupakan keturunan orang-orang luar biasa dan gagah perkasa. Maya adalah putri Hitan, anak atau anak angkat kakak sepupunya, yaitu Raja Talibu putra supeknya, Suling Emas. Adapun Xiao Bue juga bukan anak sembarangan, melainkan putri tunggal Huteksan yang telah tewas mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dia. Kalau teringat akan ini, mau tidak mau timbul perasaan kasihan dan berterima kasih di dalam hati Han Qi kepada Xiao Bue. Anak ini telah ditinggal mati ayahnya, ditinggal pergi ibunya tanpa diketahui kemana. Keluarganya berantakan. Bukankah semua itu terjadi karena dia? Karena ayahnya membela dia.
Dia harus membalas semua kebaikan itu, dia harus memimpin Xiao Bue dan kalau perlu menyediakan nyawa untuk membela dan melindungi Xiao Bue seperti telah dilakukan ayah anak ini kepadanya. Kalian berdua benar. Memang kita bertiga harus saling mencinta dan membela seperti tiga kakak beradik yang baik, memenuhi pesan Suhu. Akan tetapi marilah kita mempercepat perjalanan agar dapat menemukan perahu itu. Kalian harus tahu bahwa Pulau Es yang disebut Suhu merupakan sebuah pulau rahasia yang tadinya hanya terkenal dalam sebuah dongeng saja. Marilah, kedua sumoiku yang baik, mudah-mudahan saja semangat Suhu akan membimbing kita sehingga dapat menemukan Pulau Es yang dimaksudkan Suhu. Mari kita lari cepat. Sumo, mari kita berlomba. Maya berkata dan menantang Xiao Bi. Baik, marilah, Suci. Xiao Bue menjawab tegas dan larilah kedua orang gadis cilik itu di sepanjang pantai laut ke utara, secepat mungkin. Melihat ini Hanki menggeleng-geleng kepala dan tersenyum. Kiranya mereka itu masih seperti anak-anak, pikirnya, sama sekali tidak sadar bahwa perlombaan lari itu merupakan pertanda bahwa di dalam hati kedua orang gadis cilik itu telah terpendam bibit persaingan yang akan menimbulkan banyak keruwetan dalam hidupnya. Hanki tersenyum dan ia pun berkelebat mengejar, membayangi kedua orang sumoinya dari belakang sambil memperhatikan cara mereka berlari cepat. Kedua orang gadis cilik itu dapat berlari cukup baik, dan kecepatan mereka berimbang. Hanki yang memperhatikan dari belakang melihat bahwa dasar ilmu lari cepat mereka adalah dari satu sumber, yaitu ilmu lari cepat Liok Te Hui Teng. Akan tetapi jelas tampak olehnya bahwa Maya lebih terlatih dan agaknya bekas putri hitam itu memang seringkali mempergunakan ilmu lari cepat sehingga setelah Xiao Bue mulai tampak lelah, Maya masih dapat berlari dengan seenaknya. Hanki melihat betapa Xiao Bue dengan nekat mempercepat larinya agar dapat mengimbangi kecepatan Maya. Ia merasa kasihan karena maklum bahwa sebentar lagi Xiao Bue tentu akan kehabisan napas dan akan kalah. Maka ia lalu mempercepat gerakan kakinya, melampaui mereka dan berkata tertawa. Wah, kalau kalian berlari begini lambat, sampai kapan kita bisa menemukan perahu itu? Mari ku gandeng tangan kalian, Sumoi. Hanki menyambar tangan Maya dan Xiao Bue dengan kedua tangannya, kemudian mengerahkan ginkangnya dan berlari cepat sekali, membuat Maya dan Xiao Bue kagum bukan main dan mereka melupakan perlombaan mereka tadi. Suheng, larimu cepat sekali. Maya berseru kagum. Seperti Suhu ketika membawa lari aku dan Suci. Suheng, ilmu lari apakah ini? Xiao Bue juga berkata. Inilah yang disebut Cio Xiang Hui, jawab Hanki. Suheng, kau harus ajarkan ilmu ini kepadaku. Maya berseru dengan kagum karena ilmu terbang di atas rumput, ini hanya ia dengar saja dan baru sekali ini dia melihatnya. Tunggu sampai kita dapat menemukan Pulau Es. Tidak ada ilmu yang takkan kuajarkan kepada kalian berdua. Sekarang diamlah dan tutup matamu agar jangan merasa ngeri. Setelah berkata demikian, tiba-tiba gerakan kaki Hanki berubah dan larinya makin cepat karena tidak seperti tadi, hanya lari biasa, melainkan kadang-kadang melompat jauh ke depan sehingga larinya menjadi cepat bukan main. Maya dan Xiao Bue tadinya mentaati pesan suhengnya dan memejamkan mata. Mereka mendengar angin berdesir di kanan-kiri telinga dan merasa betapa tubuh mereka terangkat sehingga kedua kaki mereka kadang-kadang melayang dan kadang-kadang hanya menyentuh tanah sedikit saja. Rasa ingin tahu membuat dua orang gadis cilik itu membuka mata dan akhirnya mereka membelalakkan mata dan memandang penuh kagum, bahkan Maya berteriak girang. Suheng, ajarkan ilmu ini kepadaku. Melihat betapa kedua orang sumoinya sama sekali tidak merasa ngeri, bahkan membuka mata dan kegirangan, diam-diam Hanki menjadi girang sekali. Memang pilihan Suhunya untuk mengambil murid dua orang anak perempuan ini benar-benar tepat. Keduanya memiliki bakat yang amat baik, dan lebih-lebih lagi, keduanya memiliki ketabahan yang merupakan syarat terpenting bagi seorang calon ahli silat. Ketabahan mendatangkan ketenangan dan betapapun pandai seseorang dalam ilmu silat, kalau dia tidak memiliki ketabahan dan tidak dapat bersikap tenang, berarti dia sudah kehilangan setengah ilmunya. Bersabarlah engkau, Maya Moi. Lihat, di depan itulah agaknya tebing yang dimaksudkan Suhu. Mari kita mencari perahu itu. Ucapan ini membuat Maya dan Xiao Bue tertarik sekali. Mereka bertiga lalu menuruni tebing yang terjal dan Hanki tetap menggandeng tangan kedua orang sumoinya karena menuruni tebing itu merupakan pekerjaan yang cukup berbahaya.
Namun, ginkang yang dimiliki Han Ki telah mencapai tingkat tinggi sehingga biarpun menggandeng dua orang sumoinya, ia dapat mengajak mereka turun dengan cepat sampai tak lama kemudian mereka tiba di bawah tebing, di bagian pantai di mana terdapat banyak guha yang tercipta oleh gempuran ombak setiap hari ke arah dinding karang. Dan di sebuah di antara guha-guha ini, tampaklah perahu yang dimaksudkan Bukek Xiansu, sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu yang kuat, bentuknya meruncing dan di tengahnya terdapat atap yang membuat ruangan kecil namun cukup untuk tempat berteduh dari terik matahari. Ini perahu suhu. Han Ki berseru girang. Marilah. Maya dan Xiao Bue ikut menjadi girang melihat perahu itu dan mereka membantu Han Ki melepaskan ikatan perahu pada batu karang, kemudian melihat Han Ki menarik keluar perahu dari dalam guha dan mendorongnya ke atas air laut. Setelah kedua orang sumoinya naik ke atas perahu dan duduk di bangku bawah atap, Han Ki mulai mendayung perahunya, mengambil arah ke timur. Perahu yang ujungnya runcing itu meluncur cepat sekali. Air laut tenang sehingga mereka merasa nyaman duduk di atas perahu, sedikit pun tidak terguncang, hanya meluncur cepat ke depan seperti terbang. Maya dan Xiao Bue tertarik melihat Han Ki mendayung perahu. Mereka minta belajar dan tak lama kemudian, dua orang gadis cilik itu menggantikan Han Ki mendayung. Perahu meluncur dikemudikan oleh Han Ki dan mereka bercakap-cakap. Su Heng, kelak kalau aku sudah tamat belajar, aku akan pergi mencari ibu. Han Ki memandang sumoinya yang kecil itu. Ah, kiranya diam-diam anak ini selalu memikirkan ibunya. Betapa kuat hatinya karena dapat menutupi kerinduannya. Ia mengangguk. Tentu saja, Sumoi. Dan aku akan membantumu mencari sampai dapat. Kurasa kalau kita menyelidiki ke kota raja kelak, akan ada kenalan orang tuamu yang tahu akan rahasia itu, tahu kemana ibumu pergi mengungsi dengan sembunyi. Su Heng, kalau aku sudah pandai kelak, aku akan membalas dendam kematian Raja dan Ratu Hitan. Kim Haaki mengerutkan alis ketika memandang Maya. Orang tuamu gugur dalam perang. Kepada siapakah engkau akan membalasnya, Sumai? Kepada siapa lagi kalau tidak kepada kerajaan Yu Chen, Sung dan kerajaan Mongol? Diam-diam Han Ki terkejut. Dendam yang begitu hebat, ditujukan kepada kerajaan-kerajaan tiga negara. Bagaimana akan membalasnya? Kiranya cara membalasnya hanya satu, yaitu dalam perang. Diam-diam ia merasa ngeri, akan tetapi tidak mau bertanya lagi karena maklum bahwa sumoinya yang seorang ini amat keras hati dan mudah tersinggung, apalagi dalam urusan membalas dendam. Karena ayah putri ini merupakan saudara sepupunya pula, maka ia hanya berkata tenang. Cita-citamu itu amat sukar dilaksanakan, akan tetapi kau belajarlah yang tekun, Sumai. Dan engkau sendiri, bagaimana urusanmu dengan putri kaisar yang dipaksa kawin dengan Raja Yu Chen itu, Su Heng? Tiba-tiba Maya bertanya. Han Ki tersentak kaget, memandang terbelalak dengan wajah pucat. Tak disangkanya bahwa sumoinya tahu akan hal itu. Dia tidak mengerti bahwa berita-berita tentang hubungan-hubungan gelap, apalagi yang menimpa diri putri kaisar, merupakan berita yang tak dapat ditutup-tutupi karena setiap mulut suka membicarakannya. Xiao Bue diam-diam menyentuh tangan sucinya, ketika sucinya memandang, ia berkedip dan menggerakkan muka ke arah Han Ki yang menundukkan muka. Maya mengerti bahwa pertanyaannya tadi menyinggung Han Ki, maka ia pun tidak bertanya lagi, mengangkat sedikit pundaknya kemudian melanjutkan gerakan tangannya mendayung, mulutnya yang kecil mulai bersenandung, menyanyikan sebuah lagu hitan dengan lirih. Xiao Bue memandang dan mendengarkan dengan kagum karena suara Maya memang merdu sekali. Apalagi menyanyikan sebuah lagu asing yang terdengar makin aneh mempesonakan, dinyanyikan di atas perahu yang berada di tengah lautan dan dalam keadaan seperti itu. Han Ki yang perasaannya mendapat pukulan hebat oleh pertanyaan tiba-tiba tadi, ketika mendengar nyanyian ini, merasa makin nelangsa, pikirannya melayang-layang dan teringatlah ia akan segala yang terjadi semenjak mengadakan pertemuan dengan Sung Hongkui sampai dia ketahuan, dikeroyok, ditangkap dan akhirnya ditolong dengan pengorbanan nyawa oleh Kam Leong dan Hu Teksan kemudian dibawa pergi suhunya. Teringatlah dia akan nasihat dan wejangan suhunya yang membuka matanya dan menyadarkannya sehingga dia dapat menerima peristiwa itu dengan hati tidak terlalu menderita. Akan tetapi, pertanyaan tiba-tiba dari Maya membuat ia terkejut dan terpukul, terbayang wajah Sung Hongkui yang dicintanya, timbullah rasa rindu yang tak tertahankan dan rasa sakit di hati mengingat betapa kekasihnya itu dirampas oleh orang lain. Hongkui.
Hatinya mengeluh akan tetapi mulutnya berkata dengan suara dingin seperti suara yang keluar dari balik kubur, sama sekali tidak mengandung semangat kehidupan. Maya dan Xiao Bue, kuminta kalian selamanya jangan menyebut-nyebut lagi namanya. Melihat keadaan Han Qi, Maya menjadi terkejut dan menyesal mengapa tadi ia bertanya-tanya tentang Puteri Sung Hongkai itu. Baik, Su Heng, jawabnya. Baik, Su Heng, kata pula Xiao Bue. Dengan kekuatan batinnya sebentar saja Han Qi sudah dapat mengatasi perasaan hatinya yang tertekan, maka perahu kembali meluncur dengan lancar dan cepatnya ke timur. Suara ujung perahu memecah air laut mengumandangkan nasihat Bukek Xiansu kepada Han Qi bahwa pemuda itu sebaiknya mengasingkan diri ke Pulau Es bersama dua orang sumoinya, karena kalau dia muncul di dunia ramai, tentu akan teringat terus akan peristiwa di kerajaan Sung dan dia akan selalu menjadi seorang buronan. Kini Han Qi dapat memikirkan dan merasai tepatnya nasihat itu. Dia masih muda dan berdarah panas, mudah dikuasai nafsunya sehingga kalau dia bertemu lagi dengan Hong Kui, agaknya tidak akan dapat menahan diri dan akan menimbulkan kegemparan-kegemparan baru, mungkin pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan orang baik-baik. Hong Kui telah menjadi milik orang lain, dan dia harus dapat melupakannya. Satu-satunya jalan untuk melupakannya secara baik, adalah tinggal di pulau yang terasing dan menggembleng diri dengan ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Hei! Ikan banyak sekali. Tiba-tiba Maya berseru sambil menuding ke air. Xiao Bue dan Han Qi memandang dan memang benar. Di dalam air, tersinar bagai matahari, tampak banyak ikan sebesar paha berenang ke sana kemari banyak sekali. Pemandangan ini amat menarik hati dan ketiganya tidak menggerakkan dayung membuat perahu terhenti dan mereka menikmati pemandangan yang memang indah itu. Karena matahari sudah naik tinggi dengan sinar cemerlang dan air laut tenang, maka melihat ikan-ikan dengan sisik mengkilap itu berenang di sekitar perahu amatlah mempesonakan. Ah, kalau ada alat pancing, tentu menyenangkan sekali memancing di sini, kata Xiao Bue. Itu ada perahu datang. Han Qi berkata. Mereka memandang dan dari jauh tampak sebuah perahu kecil meluncur datang dengan cepat sekali. Setelah dekat tampak oleh mereka bahwa perahu itu ditumpangi seorang laki-laki yang berkepala gundul. Seperti seorang Huishio, kata Xiao Bue. Bukan, bantah Maya. Lihat, dia pun gundul, dia tidak memakai baju. Mana ada Huishio tidak berjubah? Han Qi sudah berdiri di atas papan perahunya dan memandang tajam penuh perhatian. Bukan Huishio. Akan tetapi dia aneh sekali. Kepalanya gundul, pakaiannya hanya cawat, kumisnya kecil melintang. Heran, orang apakah dia? Melihat perahunya, tentu perahu nelayan dan melihat cara dia mendayung, tentu dia bukan orang sembarangan. Harap kalian hati-hati, jangan-jangan dia bukan orang baik-baik. Perahu itu kini telah datang dekat dan orang yang berada di perahu agaknya tidak mempedulikan mereka, melainkan memandang ke air di mana terdapat banyak ikan. Tiba-tiba ia mengeluarkan seruan girang, perahunya dihentikan dan ia membuang jangkar besi yang diikat dengan tali panjang. Kemudian, setelah memandang ke air penuh perhatian sampai tubuhnya yang hanya bercawat itu membungkuk di luar bibir perahu, tiba-tiba orang itu meloncat ke dalam air dengan gerakan indah. Air hanya muncrat sedikit saja dan tubuhnya sudah lenyap di telan air. Wah, dia gila. Maya berseru. Dia bisa celaka. Xiao Bue berkata penuh keheranan. Kurasa tidak. Melihat cara dia meloncat, dia adalah seorang yang ahli dalam air dan loncatannya tadi membayangkan bahwa dia memiliki ilmu kepandaian tinggi. Hanya aneh sekali, aku heran apa yang dicarinya di dalam air. Dan bagaimana ia dapat bertahan menyelam sampai begini lama? Pertanyaan Han Qi itu segera mendapat jawaban yang merupakan pemandangan aneh sekali. Tiba-tiba air bergelombang dan dari dalam air tadi meloncatlah orang yang tadi ke dalam perahunya, tangannya memondong seekor ikan sebesar tubuhnya sendiri. Ikan itu dilemparnya ke dalam perahu, menggelepar-gelepar dan si gundul yang luar biasa itu sudah meloncat lagi ke dalam air. Tak lama kemudian, kembali ia meloncat ke perahu membawa seekor ikan besar dan ketika untuk ketiga kalinya ia meloncat ke air, Han Qi berkata, bukan main. Selama hidupku, mendengar pun belum apalagi menyaksikan seorang nelayan menangkap ikan secara itu. Dia benar-benar hebat luar biasa. Mari kita dekati, aku ingin berkenalan dengan dia. Han Qi berseru dan mendayung perahu mendekat. Pada saat itu, air kembali bergelombang,
kini lebih hebat dari tadi, dan Maya berteriak sambil menuding ke bawah. Lihat! Mereka terbelalak ketika tiba-tiba muncul kepala yang gundul akan tetapi tenggelam lagi dan ternyata bahwa orang aneh itu sedang bergumul melawan seekor ikan yang besar, lebih besar daripada tubuhnya dan 2 kali lebih besar dari ikan-ikan yang telah ditangkapnya tadi. Hanki, Maya dan Xiao Bue memandang penuh kekhawatiran melihat orang itu bergulat dan bergulung-gulung di air yang makin keras berombak karena kibasan-kibasan ekor ikan yang amat kuat. Su Heng, bantulah dia. Xiao Bue berteriak sambil menuding ke air dengan hati penuh kekhawatiran akan keselamatan orang gundul itu, sedangkan Maya menonton dengan amat tertarik sampai berdiri membungkuk di pinggir perahu. Tidak perlu, Sumoy. Lihat. Ketika Xiao Bue memandang, ia kagum sekali melihat si gundul itu kini telah meloncat ke atas perahunya, mengempit kepala ikan besar itu yang memukul-mukul dengan ekornya. Begitu melempar ikan besar ke perahu, orang itu sekali pukul membikin pecah kepala ikan itu yang berhenti memukul-mukul dengan ekornya menggelepar lemah. Lopek, kepandaianmu mengagumkan sekali. Hanki berseru ke arah orang gundul itu dan ketika orang gundul itu membalikkan tubuh memandang, Hanki cepat merangkapkan kedua tangannya di depan dada memberi hormat. Akan tetapi orang itu tidak membalas penghormatannya, memandang tak acuh lalu berkata dengan logat asing, setengah Mongol akan tetapi jelas bahwa dia pandai menggunakan bahasa Han. Kepandaian begitu saja apa artinya? Kalau kalian tidak mempunyai kepandaian, perlu apa berkeliaran di sini mencari mampus? Setelah berkata demikian, dia sudah terjun kembali ke dalam air. Celaka! Orangnya sombong seperti setan. Maya memaki marah. Hayo kita pergi saja, Su Heng. Buat apa berkenalan dengan orang macam itu? Lopek, awas. Ikan hiu. Tiba-tiba Hanki berteriak ke arah orang yang masih berenang dan agaknya sedang mencari-cari dan memandang ke dalam air itu. Su Heng. Dia bisa celaka. Xiao Bue berseru. Biarkan saja, Su Heng. Orang sombong biar tahu rasa. Maya juga berseru. Seekor ikan hiu yang ganas dan liar, sebesar manusia, menyambar dari belakang orang gundul itu. Dia ini cepat sekali membalik dan dengan gerakan indah telah membuang diri ke kiri sehingga serangan ikan liar itu luput. Cepat si gundul menangkap ekor ikan dan mencengkeram sirip ikan, kemudian memutar dengan kekuatan luar biasa sehingga tubuh ikan itu membalik. Orang gundul itu menangkap moncong ikan dengan kedua tangan, membetot dan robeklah mulut ikan hiu itu yang setelah dilepas lalu berkelojotan sekarat, air di sekitarnya merah oleh darahnya. Lopek, naiklah ke perahu banyak ikan hiu. Hanki berteriak lagi ketika melihat banyak sekali sirip atas ikan hiu meluncur datang. Ikan-ikan hiu amat tajam penciumannya akan darah, maka begitu ada darah di air, mereka berdatangan seperti berlumba. Sebentar si gundul dan bangkai ikan hiu itu telah dikurung belasan ekor ikan hiu yang besar-besar. Sebagian ikan ini menyerbu bangkai kawannya dengan ganas, dan ada 3 ekor yang menyerang si gundul. Xiao Bue menjerit ngeri menyaksikan bangkai ikan hiu itu hancur lebur dan robek-robek, ngeri karena tubuh orang gundul itu pasti akan disayat-sayat oleh gigi ikan-ikan buas itu. Sedangkan Maya memandang dengan wajah berseri, agaknya ia girang melihat orang sombong itu terancam bahaya. Akan tetapi orang gundul itu benar-benar amat lihai. Biarpun diserang oleh 3 ekor ikan buas, ia tidak mau naik ke perahu, dan memang untuk kembali ke perahunya sudah tidak keburu lagi. Dengan gerakan tangkas ia memukul ikan terdekat. Des! Pukulan itu hebat dan biarpun tubuh ikan yang kuat dan licin tidak remuk dan ikannya tidak mati, namun terlempar sampai 2 meter jauhnya. Pukulan Pek Lek Sinjiu, pukulan halilintar. Dari mana dia mempelajarinya? Hanki makin terheran-heran ketika mengenal pukulan itu, sebuah pukulan sakti yang pernah ia pelajari dari Bukek Xiansu. Akan tetapi tidak ada yang dapat menjawabnya dan perhatian Hanki tertarik oleh bahaya maut yang mengancam diri kepala gundul itu. Ikan yang dipukulnya tidak tewas, dan sudah berbalik menerjang didahului oleh 2 ekor ikan yang lain yang menerjang dari kanan kiri. Orang gundul itu berhasil memukul 2 ekor ikan, tetapi terjangan ikan yang pertama tadi tak mungkin dapat ia hindarkan. Melihat ini Hanki mengeluarkan pekik melengking, tubuhnya mencelat ke depan, tangan kirinya menyambar lengan orang gundul, kakinya menginjak kepala ikan hiu yang menyerang dari belakang. Sekali menggerakkan tangan, dengan menginjak kepala ikan sebagai landasan,
Hanki berhasil melontarkan tubuh laki-laki itu ke perahunya, sedangkan dia sendiri kembali mengenjotkan kakinya meloncat ke perahu terdekat, yaitu perahu si gundul di mana pemiliknya sudah berdiri dengan mata terbelalak, heran memandang ke arah Hanki. Kau siapa? Kini orang gundul itu hilang kesombongannya dan memandang Hanki dengan sinar mata penuh heran dan kagum. Hanki tersenyum, kembali memberi hormat yang tak juga dibalas oleh si gundul sambil memperkenalkan diri. Namaku Hanki, dan mereka itu adalah dua orang sumoiku, Maya dan Hu Xiaobue. Siapakah Lopek yang pandai ini dan di mana tempat tinggal Lopek? Laki-laki tua yang usianya sudah ada 50 tahun lebih akan tetapi masih nampak kuat itu memandang Hanki dengan penuh perhatian, kemudian menghela napas panjang dan berkata, "Sungguh tak kusangka di dunia ini ada seorang pemuda yang begini lihai. Orang muda, engkau telah menolong nyawaku, maka sudah sepatutnya menjadi tamu agung dari pulau nelayan kami. Aku hanyalah seorang nelayan biasa dari keluarga kami di pulau nelayan. Kebetulan aku berhasil menangkap 3 ekor ikan yang besar dan lezat dagingnya. Kalau engkau dan 2 orang sumoimu suka, aku undang kalian untuk mengunjungi pulau kami dan ikut berpesta menikmati daging ikan." "Baiklah dan terima kasih, Lopek. Aku akan senang sekali bertemu dengan keluargamu." Hanki amat tertarik untuk mengetahui keadaan nelayan gundul itu karena tadi ia menyaksikan bahwa nelayan itu memiliki ilmu pukulan yang ia kenal sebagai ilmu pukulan gurunya. Ia mengenjotkan kakinya dan tubuhnya melayang ke arah perahunya sendiri. Gerakan ini hanya membuat perahu si nelayan tergoyang sedikit sehingga nelayan itu makin kagum karena perbuatan pemuda itu membuktikan kepandaian yang tinggi. "Suheng, buat apa kita mengunjungi pulaunya?" Maya menegur Hanki dengan mulut cemberut. "Sumoi, dia memiliki ilmu pukulan yang sama dengan yang pernah kupelajari. Aku ingin sekali mengetahui keadaan keluarganya. Tentu ada hubungannya antara mereka dengan suhu." Hanki berkata lirih. "Orang muda Shikam, marilah ikut perahuku." Nelayan itu berseru dan tanpa menengok lagi ia sudah mendayung perahunya meluncur cepat sekali karena dia memang mengerahkan tenaganya dan agaknya dia hendak menguji Hanki. Melihat ini, Hanki cepat menyambar 2 batang dayung sambil mengerahkan tenaga pula mengejar perahu si nelayan itu menuju ke utara dan kurang lebih 2 jam kemudian perahu itu mendarat di sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan sekelilingnya merupakan tebing batu karang yang curam. Nelayan itu mendaratkan perahu di bawah tebing dan mengikat perahunya. Ketika ia menoleh dan melihat betapa Hanki juga sudah mendarat dan mengikatkan perahu, ia berkata, "Engkau memang orang muda hebat dan pantas menjadi tamu kami. Mari ikut aku." Ia mengikat mulut 3 ekor ikan besar tadi, memanggulnya dan mulai mendaki tebing. Benar-benar seorang yang aneh dan ilmunya cukup hebat. Hanki memuji. "Kalian berpeganglah pada tali ini baik-baik karena tebing itu berbahaya." Hanki menggunakan sebagian tali perahu yang dipegang kedua ujungnya oleh Maya dan Xiaobue. Kemudian ia sendiri memegang tengah-tengah tali dan dengan demikian ia menuntun kedua orang sumoinya mendaki tebing mengikuti nelayan gundul itu. Kagum ia melihat nelayan itu mendaki tebing sambil memanggul 3 ekor ikan yang amat berat itu. Ketika tiba di atas tebing, ternyata pulau itu cukup subur dan mereka itu disambut oleh 20 orang lebih terdiri dari laki-laki dan wanita yang kesemuanya berpakaian sederhana, yang laki-laki sebagian besar bercawat atau memakai celana yang sudah robek-robek tanpa baju. Sedangkan yang wanita memakai pakaian dari kulit batang pohon atau kulit ikan yang dikeringkan dan dilemaskan. Anehnya, yang laki-laki semua botak atau gundul, agaknya kepala botak dan gundul merupakan mode bagi mereka. Ketika mereka melihat Hanki dan 2 orang sumoinya, mereka menjadi gempar dan mengurung 3 orang muda ini, memandang seperti sekumpulan anak-anak mengagumi barang mainan baru. Apalagi ketika nelayan gundul itu menceritakan betapa Hanki menolongnya dan betapa pemuda itu memiliki kepandaian tinggi, orang-orang itu makin tertarik dan memuji-muji. "Karena kulihat dia patut menjadi tamu kita, maka dia kuundang untuk berpesta bersama kita." Demikian si nelayan gundul menutup ceritanya. Setelah membiarkan dia dan kedua orang sumoinya menjadi barang tontonan beberapa lama sambil memperhatikan orang-orang itu yang kehidupannya amat sederhana, Hanki lalu berkata, "Siapakah di antara Cui yang menjadi Tocu, majikan pulau?" "Apa Tocu?" "Tidak ada Tocu di sini," jawab si nelayan gundul. "Kumaksudkan ketua kalian." "Pemimpin." "Siapakah pemimpin kalian?"
Aku ingin menyampaikan hormatku dan ingin bicara. Orang-orang yang berada di situ tertawa dan si nelayan gundul menjawab. Kami sekeluarga tidak mempunyai pemimpin, kami memimpin diri kami masing-masing. Siapa membutuhkan pemimpin? Han Ki terheran-heran. Kalau begitu kalian dahulu datang dari manakah? Apakah turun-temurun terus berada di sini? Si nelayan gundul mengangkat pundak kemudian menuding ke arah seorang laki-laki tua yang berkepala botak. Aku tidak tahu. Dia mungkin tahu. Laki-laki berkepala botak itu menggerakkan tongkatnya, jalan terpincang menghampiri Han Ki. Tiba-tiba tongkatnya membuat beberapa gerakan berputar dan tongkat lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang mengurung tubuh Han Ki. Pemuda ini terkejut bukan main, bukan karena penyerangan yang tak disangka-sangka itu, melainkan karena mengenal bahwa gerakan tongkat ini sebenarnya adalah gerakan ilmu pedang yang amat dikenalnya, yaitu ilmu pedang Tian Te It Kiam yang juga merupakan ilmu pedang yang pernah ia pelajari dari Bukek Xiansu. Cepat ia mengelak dan berseru. Apakah kalian murid Bukek Xiansu? Aku adalah muridnya. Akan tetapi kakek bertongkat tidak menjawab, juga di antara 20 orang lebih itu tidak ada yang menjawab, seolah-olah nama Bukek Xiansu belum pernah mereka mendengarnya. Dan kini ujung tongkat kakek itu meluncur dengan kecepatan kilat menotok ke arah jalan darah di pundak Han Ki. Han Ki cepat mengelak dan tahulah ia bahwa kakek ini benar-benar telah menguasai Tian Te It Kiam dengan sempurna dan bahwa kakek itu hanya ingin mengujinya karena gerakan aseli dari jurus itu adalah menusuk tenggorokan yang berarti merupakan serangan maut, akan tetapi oleh kakek itu diubah menjadi gerakan yang hanya menotok pundak. Timbul kegembiraannya dan ia cepat mencabut pedangnya. Serat! Tampak sinar berkilau ketika pedang pemuda itu tercabut dan ia lalu memutar pedangnya sambil berseru. Baiklah, orang tua yang gagah. Mari kita menguji ilmu pedang Tian Te It Kiam. Ia lalu mainkan jurus Tian Te It Kiam yang amat lihai. Kakek itu berseru girang, juga semua orang yang berada di situ berseru, kaget karena segera mengenal gerakan pedang pemuda itu, kakek itu nampak makin bersemangat dan terjadilah adu ilmu pedang yang lebih menyerupai latihan karena selalu keduanya, mainkan jurus-jurus yang sama, juga keduanya jelas tidak ingin saling bunuh. Han Ki menjadi makin kagum ketika mendapat kenyataan bahwa kakek itu benar-benar telah menguasai ilmu pedang itu bahkan tidak kalah baiknya oleh dia sendiri, juga sinkang kakek itu amat hebat. Dia pun mengerti bahwa orang-orang yang mengaku penghuni pulau nelayan dan kelihatannya liar dan biadab ini, ternyata bukanlah orang-orang kejam dan tidak mempunyai niat membunuhnya. 100 jurus lebih mereka bertanding. Akhirnya kakek itu meloncat mundur dan berseru, pemuda ini adalah keluarga sendiri. Diam-diam Han Ki menjadi terharu dan ia maklum bahwa sekumpulan keluarga aneh ini telah memiliki tingkat ilmu kepandaian yang hebat, yang kalau diberi kesempatan di dunia ramai, mereka akan menjadi jago-jago Kang Ou yang sukar ditandingi. Maka ia cepat menyimpan pedangnya, kembali dan menjura. Lo Cianpue, maafkan kekurang ajaranku. Seperti telah kukatakan tadi, aku adalah murid Bukek Xiansu, demikian pula kedua orang sumoiku itu. Lo Cianpue yang memiliki ilmu pedang Tian Te It Kiat dan saudara nelayan yang memiliki pukulan Pek Lek Jiu tadi tentu mempunyai hubungan dengan Bukek Xiansu guruku. Kami tidak mengenal Bukek Xiansu, kata kakek itu dan Han Ki makin terheran karena menduga bahwa kakek itu agaknya tidak membohong. Kalau begitu, dari manakah kalian mendapatkan ilmu-ilmu itu? Kakek itu mengangkat pundak. Dari nenek moyang kami yang tinggal di pulau ini. Lo Cianpue. Sukakah Lo Cianpue menceritakan siapa nenek moyang Lo Cianpue, dan bagaimana dapat tinggal turun-temurun di tempat seperti ini? Wajah kakek itu kelihatan jemu akan percakapan mengenai nenek moyangnya. Aku tidak tahu, aku yang paling tua tidak tahu, tentu saja mereka semua pun tidak tahu. Sudahlah, orang muda. Kami adalah nelayan-nelayan di pulau nelayan ini, selama turun-temurun menjadi nelayan dan tidak mau mencampuri urusan manusia-manusia lain. Tempat ini jarang didatangi orang asing dan engkau sekarang menjadi tamu kami. Marilah kau menikmati penyambutan kami seadanya. Kau boleh tinggal di sini selama kau dan sumo-sumomu menyukai, dan boleh pergi kemana saja. Hanya pesanku, engkau dan sumomu sama sekali tidak boleh melanggar batas puncak batu karang sana itu. Tempat itu adalah tempat keramat bagi kami, tak seorang pun boleh mengunjunginya. Mengertikah, orang muda? Han Ki mengangguk dan memandang ke arah bukit karang di ujung timur pulau itu dengan hati penuh ingin tahu. Tempat itu disebut tempat keramat dan tidak boleh didatangi orang.
Tiba-tiba Maya berkata kepada kakek itu. Kakek, tempat apakah itu yang kau sebut tempat keramat? Han Ki terkejut akan kelancangan Maya dan merasa khawatir kalau kakek dan keluarganya yang aneh itu akan marah. Akan tetapi, kakek itu agaknya berwatak sabar sekali, malah menjawab halus. Anak perempuan yang cantik jelita, kalau engkau mau tahu, tempat itu adalah kuburan nenek moyang kami. Sudahlah, aku sudah tidak bisa bercerita banyak, dan aku tidak berani bicara banyak pula mengenai tempat yang kami anggap suci itu. Mari kita berpesta. Orang-orang itu lalu bersorak sambil mengangkut 3 ekor ikan besar, kemudian mereka mengajak Han Ki dan 2 orang sumoinya meninggalkan pantai pergi ke tengah pulau di mana terdapat sebuah dusun kecil dengan pondok-pondok kayu yang sederhana pula. Beberapa anak-anak yang telanjang bulat menyambut kedatangan mereka sambil bersorak-sorak gembira. Tak lama kemudian anak-anak itu mengelilingi Maya dan Xiao Buee, memandang terheran-heran dan tertawa-tawa sehingga akhirnya Maya dan Xiao Buee merasa suka kepada mereka. Biarpun mereka itu kelihatan tak berpakaian dan sederhana, namun mereka sama sekali tidaklah bodoh, dan juga tidak nakal. Di samping itu, semenjak kecil anak-anak ini sudah digembleng dengan ilmu silat sehingga gerakan mereka tangkas dan tubuh mereka kuat. Setelah daging ikan dipanggang dan diberi bumbu yang sedap baunya, 3 orang tamu itu ikut makan daging ikan dan buah-buahan, minum semacam arak buatan penghuni pulau itu sendiri yang rasanya seperti sari buah. Mereka semua bersikap ramah dan wajar sehingga Maya sendiri yang biasanya rewel kini merasa senang di pulau itu. Yang amat mengherankan di antara semua keanehan pada keluarga itu adalah bahwa mereka itu tidak mempunyai nama. Agaknya, keluarga yang terasing dari dunia ramai ini telah kehilangan kebiasaan memberi nama pada anak mereka yang baru lahir sehingga sampai tua mereka tidak bernama. Keadaan mereka yang aneh, kepandaian mereka yang tinggi dan satu sumber dengan ilmu yang diajarkan Bukek Xiansu membuat hati Han Ki tertarik sekali untuk membuka rahasia yang menyelimuti keadaan keluarga nelayan ini. Maka tinggallah dia bersama kedua orang sumoinya untuk beberapa hari lamanya di pulau itu. Diam-diam ia melakukan penyelidikan dan akhirnya ia menduga bahwa letak rahasianya agaknya berada di daerah keramat di pulau itu. Karena ia menduga keras bahwa keluarga ini tentu masih mempunyai hubungan dengan suhunya. Han Ki bertekad bulat untuk melakukan penyelidikan ke tempat keramat itu dan agaknya hal itu akan dapat ia lakukan dengan mudah karena keluarga nelayan itu memberi kebebasan sepenuhnya kepadanya, sedangkan Maya dan Xiao Buee setiap hari bergembira bersama anak-anak para nelayan itu menangkap ikan di pantai pulau dan belajar renang dari anak-anak yang amat pandai berenang. Sudah lama kita meninggalkan Tang Hao Lam yang ditinggal pergi istrinya, yaitu Kam Kui Lan si Mutiara Hitam. Telah diceritakan di bagian depan betapa Mutiara Hitam, pendekar wanita yang gagah perkasa itu meninggalkan suami dan 2 orang muridnya pergi menuntut balas atas kematian saudara kembarnya, yaitu Raja Talibu. Semenjak mendengar berita bahwa kakak kembarnya itu gugur dalam perang melawan tentara Mongol, hati pendekar wanita itu tidak pernah merasa tenteram lagi. Bayangan Raja Talibu, saudara kembarnya, selalu muncul dan menggodanya, menuntut dibalaskan kematiannya. Dengan hati hancur akan tetapi tak dapat menahan gelora hatinya Mutiara Hitam Kam Kui Lan meninggalkan suami yang dicintanya untuk melaksanakan tugasnya yang memaksa jiwanya. Maka berangkatlah ia seorang diri ke Mongol untuk menuntut balas atas kematian saudara kembarnya, tugas yang dia dan suaminya tahu takkan mungkin dapat dilakukan dengan berhasil, yaitu membunuh Raja Mongol. Sungguh sengsara rasa hati Hao Lam ketika istrinya yang tercinta itu meninggalkannya. Semenjak menikah dengan Mutiara Hitam, pendekar golok sinar putih ini tak pernah terpisah sehari pun dari istrinya, maka dapat dibayangkan betapa dunia ini berubah menjadi sunyi senyap, semua kegembiraan lenyap dari hatinya ketika Mutiara Hitam pergi dan dia terpaksa menanti dengan hati gelisah di Gunung Merak di daerah Hitan, bersama 2 orang muridnya. Pendekar yang di waktu mudanya terkenal sebagai seorang yang selalu gembira dan jenaka ini kehilangan gairah hidupnya seperti matahari tertutup awan gelap. Dia kini berubah menjadi seorang pendiam dan murung, bahkan keras terhadap 2 orang muridnya yang ia paksa untuk tekun mempelajari ilmu-ilmu dari kitab-kitab peninggalan istrinya. Berbulan-bulan ia menunggu dan di lubuk hatinya, Tang Hao Lam maklum bahwa lebih tepat kalau dikatakan bahwa dia menunggu berita kematian istrinya daripada menunggu kembalinya istrinya yang dicintainya itu. Siapakah seorang yang akan mampu membunuh seorang raja? Apalagi Raja Mongol yang pada waktu itu sedang kuat-kuatnya. Gunung Merak merupakan bukit kecil, dan tanah kuburan raja-raja Hitan berada di lereng bukit itu.
Tang Hao Lam memilih tempat tinggal tidak jauh dari arah kuburan, sesuai dengan pesan istrinya. Jenazah Talibu dan istrinya pun oleh Panglima Hitan yang setia, sempat diselamatkan dan dimakamkan di tempat itu pula. Pendekar ini membangun sebuah pondok kecil di sebelah atas tanah kuburan, dan hidup sebagai pertapa di tempat itu bersama 2 orang muridnya. Kurang lebih 5 bulan kemudian, pada suatu pagi ketika Tang Hao Lam sedang duduk bersama dia disadarkan teriakan 2 orang muridnya. "Suhu! Ada orang membongkar kuburan!" Tang Hao Lam membuka matanya yang kini tampak sayu dan muram. Wajahnya kurus sekali karena pendekar ini jarang sekali makan. Berita yang mengejutkan itu diterimanya dengan tenang. "Ceritakan yang betul, apa yang terjadi," katanya kepada 2 orang muridnya yang sudah berlutut di depannya. Tecu dan Suma pergi ke kuburan untuk bermain-main dan berlatih. Di sana sudah terdapat seorang laki-laki bongkok yang menakutkan. Dia sedang menggali tanah kuburan. Ketika Tecu menegurnya dan bertanya, ia membentak Tecu berdua dan mengusir, kata Chan Jikun. "Dia pasti orang jahat, Suhu." Mukanya menakutkan dan dia galak sekali, mengusir Tecu seperti anjing saja. Ok Yanhua menyambung dengan suara penuh kemarahan. Tang Hao Lam maklum akan kenakalan kedua orang muridnya, maka ia bertanya sambil memandang tajam. "Apakah kalian tidak bersikap kurang ajar kepadanya? Apakah dia tidak memberitahukan nama dan apa keperluannya menggali tanah kuburan?" Melihat sinar mata gurunya penuh selidik, Chan Jikun tidak berani membohong lalu menceritakan dengan jelas apa yang telah ia alami bersama sumonya. Mereka melihat seorang laki-laki bongkok menggali tanah kuburan menggunakan sebuah cangkul. Karena mereka menduga bahwa orang itu tentu tidak berniat baik terhadap kuburan keluarga Raja Hitan yang juga menjadi kuburan keluarga Subo mereka itu, dengan marah Ok Yanhua meloncat ke dekat laki-laki bongkok itu sambil membentak. "Hai! Engkau tentu maling yang hendak merampok isi kuburan. Mau apa kau membongkar tanah kuburan? Siapa engkau?" Chan Jikun juga membentak marah. Laki-laki bongkok itu menunda pekerjaannya menggali tanah, menoleh dan memandang mereka dengan mata terheran karena sesungguhnya dia tidak mengira akan bertemu dengan 2 orang anak-anak di tempat sunyi itu, kemudian berkata nyaring. "Kalian anak-anak tahu apa? Pergilah bermain di tempat lain, jangan di tempat keramat ini." Dan dia melanjutkan pekerjaannya menggali tanah. Setiap kali cangkulnya menghunjam tanah, sebongkah tanah yang besar terangkat dan ternyata tenaga laki-laki itu besar sekali. Akan tetapi 2 orang anak yang seperti 2 ekor anak harimau itu tidak melihat kenyataan ini dan Chan Jikun membentak. "Maling kurang ajar, pergilah." Ia lalu menerjang dengan pukulan tangan kanannya ke arah punggung yang bongkok, duk. Pukulan Chan Jikun yang baru berusia 11 tahun itu amat keras karena dia terlatih semenjak kecil. Akan tetapi akibat pukulan itu membuat dia terjengkang dan roboh bergulingan, tangannya terasa nyeri. Melihat suhengnya roboh, Ok Yanhua membentak keras. "Maling hina! Berani kau merobohkan suhengku?" Anak perempuan ini menerjang pula dengan pukulan tangan miring ke arah tengkuk si laki-laki bongkok yang masih terus menggali tanah tanpa mempedulikan mereka. Plak! Aduh! Seperti halnya Chan Jikun, begitu tangannya mengenai tengkuk laki-laki itu, Ok Yanhua terpelanting dan memegang tangannya yang terasa panas dan nyeri. Chan Jikun dan Ok Yanhua yang merasa kesakitan tangannya itu masih belum kapok, bahkan kini keduanya mengambil sebuah batu besar dan berbareng menyerang laki-laki itu dengan batu di tangan. "Hem! Anak-anak nakal!" Laki-laki itu membalik dan sekali tangkap ia telah merampas 2 buah batu itu, kemudian meremas dengan tangan dan 2 buah batu itu hancur lebur. Melihat ini, Chan Jikun dan Ok Yanhua menjadi pucat, kemudian membalikkan tubuh dan lari untuk melapor kepada suhu mereka. "Demikianlah, Suhu." Tecu lalu lari ke sini. "Orang itu jahat dan lihai sekali. Agaknya dia bukan manusia, Suhu. Mungkin setan. Kalau manusia, perlu apa membongkar kuburan?" kata Ok Yanhua. Hati Tang Hao Lam tertarik sekali. Kalau ada orang kuat menahan pukulan muridnya yang masih kecil, bukanlah hal yang mengherankan. Juga meremas hancur batu-batu itu bukan hal aneh. Dalam keadaan biasa, tentu ia akan menegur 2 orang muridnya yang dianggapnya lancang. Akan tetapi laki-laki bongkok itu membongkar tanah kuburan keluarga Raja Hitan. Hal ini amat mencurigakan, maka ia bangkit berdiri dan berkata, "Akan kutemui dia, akan tetapi kalian hanya boleh menonton saja, jangan sekali-kali lancang mencampuri."
Dua orang murid itu lalu mengikuti guru mereka sambil berjalan membusungkan dada. Kini si bongkok itu akan tahu rasa, pikir mereka karena hati mereka sakit kalau memikirkan kekalahan mereka tadi. Ketika Tang Hao Lam tiba di tanah kuburan itu, laki-laki bongkok masih menggali tanah sehingga legalah hati pendekar ini karena ternyata bahwa dua orang muridnya itu tidak membohong. Akan tetapi dia juga lega melihat bahwa laki-laki itu sama sekali bukan membongkar kuburan karena yang digalinya adalah tanah kosong, sungguh pun tidak jauh dari kuburan Raja Hitan. Ia memperhatikan orang itu. Seorang laki-laki yang bongkok berpunuk, pakaiannya sederhana seperti pakaian pelayan, wajahnya buruk dan kelihatan berduka. Di atas tanah, tak jauh dari makam Raja Hitan, tampak dua buah guci perak tempat abu jenazah. Makin tertarik hati Tang Hao Lam dan ia pun merasa kurang senang karena jelas agaknya bahwa orang ini sedang menggali tanah untuk mengubur abu jenazah. Hal ini dianggapnya amat lancang. Mana mungkin abu jenazah sembarang orang dimakamkan di tanah kuburan keluarga Raja Hitan? Sobat, apa yang kau lakukan di sini? Ia menegur. Si bongkok itu kembali menunda pekerjaannya dan menoleh dengan alis berkerut. Agaknya ia tidak senang sekali pekerjaannya yang dilakukan dengan tekun itu selalu terganggu. Akan tetapi ketika melihat seorang laki-laki setengah tua yang tampan dan gagah biarpun kurus dan agak pucat, ia menghentikan pekerjaannya, membalikkan tubuh dan berdiri menghadapi Tang Hao Lam. Setelah memperhatikan Hao Lam dan merasa yakin tidak pernah bertemu dengan laki-laki gagah itu, ia menjawab singkat. Kalau engkau suhu dari dua orang anak nakal tadi, lebih baik engkau pergi dan nasihati murid-muridmu agar jangan mencari urusan orang lain. Apa yang kulakukan di sini adalah urusanku dan tiada sangkut pautnya denganmu. Pergilah, aku sedang sibuk. Tang Hao Lam mengerutkan keningnya. Orang ini jelas bukan orang Hitan, melainkan bersuku bangsahan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan keluarga Raja Hitan. Jawaban orang ini ketus dan tidak ramah, bahkan memandang rendah kepadanya. Kalau begitu, aku pun tidak mau tahu siapa yang kau kubur di sini, akan tetapi yang sudah jelas, engkau tidak boleh mengubur abu jenazah di tempat ini. Orang bongkok itu memandang Tang Hao Lam dengan alis berkerut dan mata bersinar penuh kemarahan. Siapa yang melarangnya? Aku yang melarangnya. Hao Lam berkata tegas. Si bongkok menjadi semakin marah, berdiri dan menantang. Kalau aku tetap hendak mengubur abu jenazah di sini, engkau mau apa? Tang Hao Lam juga menjadi marah sekali. Akan kuusir engkau dari sini dengan kekerasan. Kau kira akan gampang saja. Cobalah. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.